Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini kita bertemu kembali dan Allah berikan kepada kita kesehatan dan keimanan serta ketaatan dalam menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Itu semua karena hidayah Allah, karena kemurahan Allah, karena kenikmatan dari Allah yang diberikan kepada kita dan perlu kita syukuri. Mari kita syukuri dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita cintai dan kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku tentang ilmu yang insya Allah ilmu itu akan membawa kemanfaatan dan keberkahan di dalam hidup kita. Adapun judulnya adalah sebagai berikut: amalan mudah, pembersih dosa, pengangkat derajat, dan pembuka pintu surga. Ayo mulai amalkan di bulan Ramadan ini. Kita sebagai manusia kadang tidak sadar melakukan dosa melalui mata, melalui tangan, melalui kaki. Kadang manusia bisa timbul rasa iri dengkinya ketika melihat kesuksesan orang lain. Kemudian muncul iri dengki. Kadang pula manusia tidak sadar bila tangannya menuliskan curahan hati yang kadang tak pantas dan dituliskan di dalam HP-nya. Atau kadang pula manusia menggunakan kakinya untuk berjalan mendekati orang yang sedang menggunjing dan ikut serta di dalamnya. Semuanya itu perbuatan dosa yang kadang tidak kita sadari. Namun begitu, Nabi Muhammad SAW memberikan solusi amalan penghapus dosa yang mudah, sehat, ringan yang disebut wudhu. Ternyata wudhu itu mempunyai manfaat keutamaan yang luar biasa. Lalu bagaimana manfaatnya dan bagaimana cara mengamalkannya? Kita mulai dari yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita umat Islam dan yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, beristiqomahlah kamu atau melakukan amal secara tetap atau langgeng, tiada terhitung keuntungannya. Camkanlah bahwa amalmu yang terbaik adalah sholat, dan tiada yang kuat memelihara wudhu kecuali orang mukmin atau akhlak orang mukmin. Dari itu berwudulah atau dalam keadaan sucilah setiap hari. Sekalipun akan tidur, tetaplah dalam keadaan wudhu atau suci, sebab yang demikian ini dikasihi Allah dan para malaikat penjaganya. Dari sahabat Rasulullah yang bernama Sauban. Itulah anjuran Rasulullah tentang betapa mulianya amalan yang bernama wudhu tersebut. Sampai-sampai Nabi memerintahkan untuk mendawamkan atau mengistiqomahkan dengan cara setiap
hari untuk selalu berwudu sehingga kita dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian, lalu bagaimana manfaatnya, keutamaannya? Ini disampaikan oleh Rasulullah yang berbunyi dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza tawaddu al-abdul muslimu awil mu'minu fa ghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadoro ilaiha bi ainaihi ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i fa idza ghasala yadayhi kharaja kullu khati'atin kana bad sadha yadahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin masadha rijlahu ma'al ma'i au ma'a akhiri qatril ma'i hatta yakhruju naqiyam minadz-dzunubi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba yang Islam atau beriman itu wudu, kemudian ia membasuh mukanya, maka keluarlah semua dosa yang dilihat dengan kedua matanya dari mukanya bersama-sama dengan air itu atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Jika ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah semua kesalahan yang diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama-sama dengan air itu atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Dan bila ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua kesalahan yang diperbuat oleh kedua kakinya itu bersama-sama dengan air itu atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir, sehingga ia benar-benar bersih, bebas dari semua dosa. Itu tentang bagaimana manfaatnya atau keutamaannya. Di dalam hadis Nabi yang lain juga dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kamu saya tunjukkan sesuatu yang mana dengan sesuatu itu Allah akan menghapus dosa-dosamu, dan dengan sesuatu itu Allah akan mengangkat beberapa derajat. Para sahabat menjawab, baiklah wahai Rasulullah. Beliau bersabda lagi, yaitu menyempurnakan wudhu atas hal-hal yang tidak disukai, memperbanyak langkah ke masjid, dan menantikan sholat sehabis sholat. Maka itu yang dinamakan ar-ribat. Maka itulah yang dinamakan ar-ribat atau mengikatkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Begitu pula di dalam hadis Rasulullah yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan cemerlang muka dan anggota-anggota badannya dari bekas wudhu. Oleh karenanya, barang siapa di antara kalian yang mampu
untuk memperlebar cemerlangnya, maka hendaklah ia melakukannya. Maksudnya melakukan wudhu. Begitu kita batal, kita kentut, maka kita bersegera untuk wudhu supaya dalam keadaan suci. Perlu kami sampaikan pula hadis Rasulullah yang ingin kami sampaikan yang terakhir, yaitu yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, siapa saja di antara kamu sekalian yang berwudu, kemudian menyempurnakan wudunya, lantas mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Niscaya dibukakan baginya 8 pintu surga, dan ia boleh masuk lewat pintu mana yang disukainya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan doa setelah wudhu, yaitu Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minat mutatahhirin, yang artinya, wahai Allah, jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang suci. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita, terutama di bulan Ramadan ini. Ada kesalahan atau kehilafan, itu tentu kami yang melakukan, karena kami orang yang fakir akan ilmu, tempatnya salah serta lupa. Namun barangkali ada benarnya, itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.